Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus banjir Kota Serang murni akibat kesalahan operasi Bendungan Sindang Helak. Bendungan Sindang Helak dan Perlindungan Banjir Kota Serang disampaikan oleh Ketut Jayada ST, Kepala Balai Cidurian, Cidano, Ciujung, Cidurian. Disampaikan pada acara webinar peringatan 70 tahun Persatuan Insinyur Indonesia dengan tema Pengendalian Banjir di Kota Serang. Faktanya, banjir tanggal 1 Maret 2002, Bendungan Sindang Helak tidak bisa mengendalikan banjir karena kesalahan dalam melakukan operasi bendungan tersebut. Akan saya sampaikan dengan detail, jelas, dan fakta apa adanya yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2022 banjir di Kota Serang. Ini dalam webinar saya diundang atau dimohon sama Bapak Insinyur Edianto Arif, SH MSc MT PLT Ketua PII Wilayah Banten Persatuan Insinyur Indonesia. Beliau Ketua Penyelenggara webinar pengendalian banjir di Kota Serang. Ini WA-nya, WA dari Bapak Edi. Assalamualaikum Pak Joko, izin Pak, apa di webinar nanti Bapak bersedia memberi tanggapan penanggap kedua sebelum sesi tanya jawab? Siap Pak Edi, terima kasih atas kepercayaannya. Baik Bapak, mohon nama lengkap beserta gelarnya Pak. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini permintaan dari Ketua Penyelenggara Webinar Hari Ulang Tahun Persatuan Insinyur ke-70 Provinsi Banten. Nah, ini cuplikan videonya. Dr. Eden, lanjut mungkin untuk tanggapan atau responnya dari Pak Joko Suryanto ME. Ya, Pak Iswan, sudah nyambung? Sudah Pak, monggo Pak. Sudah nyambung? Sudah Pak, jelas terdengar Pak. Oke. Nah, itu tadi cuplikan dalam rangka webinar, yaitu saya memberi tanggapan sesuai dengan yang apa saya sampaikan hari ini, tapi ini lebih detail. Inilah Bendungan Sindang Helak dengan data teknis. Ini data teknisnya nanti akan saya buktikan. Nah, ini manualnya atau materi dalam presentasi. Saya kurang begitu, karena kalau ini manual, pasti banjir itu tidak akan terjadi. Tapi faktanya banjir itu terjadi. Jadi ini yang disampaikan dalam materi Kepala Balai Cidano Cidurian. Nah, seperti ini manual atau materi. Kalau manual, otomatis banjir di Kota Serang kemarin tidak terjadi jika melakukan prosedur manual ini. Ini data teknis, nanti akan saya buktikan saat terjadi banjir. Jadi begini, ini adalah tampungan banjir yang saya panah merah-merah ini. Jadi ini di bawah pelimpah atau di bawah muka air normal. Ini manual, tapi data teknis saat terjadi banjir, muka air normal itu elevasinya
sama dengan pelimpah. Jadi posisi tampungan banjirnya di sini. Ini sangat beda sekali dengan materi webinar ini. Kalau ini materinya tampungan banjir ada di bawah pelimpah. Ini yang benar menurut saya. Ini yang salah. Jadi tampungan efektifnya juga sama, tapi beda tampungan banjirnya. Tampungan banjirnya ini di atas elevasi pelimpah sampai 108 elevasi 613 meter dari muka air laut. Ini data teknis. Nah, inilah yang membuat banjir. Karena waktu hujan turun, ini sudah penuh, berarti run off atau debitnya langsung melimpah di pelimpah. Nah, seperti ini kejadian banjir 1 Maret 2022. Berdasarkan pantauan curah hujan wilayah Provinsi Banten, wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Lebak bagian selatan mengalami hujan dengan kategori sangat lebat hingga ekstrim. Dengan curah hujan tertinggi di pos Ciomas, hulu bendungan Sindang Hela. Nah, berarti ini di dasnya Sindang Hela sebesar 242 mm per hari. Hujan terpantau sejak dini hari dan masih berlangsung hingga pagi hari. Berarti ini saya estimasi selama 6 jam dari mulai dini hari Serang 1 Maret 2022. Nah, ini hujannya dengan debit 154 meter kubik per detik. Kala ulang curah hujan yang terjadi pada 1 Maret 2002 mendekati kala ulang 200 tahun. Jika dibandingkan dengan debit banjir desain bendungan Sindang Hela, maka kala ulang banjir yang ditimbulkan adalah mendekati kala ulang 200 tahun, yaitu sebesar 154,39 meter kubik per detik. Meskipun kapasitas pelimpah bendungan Sindang Hela dengan kapasitas 264 meter kubik per detik relatif cukup untuk menampung debit inflow tersebut. Namun kapasitas Sungai Cibanten di hilir bendungan yang tidak mampu menampung debit tersebut sehingga terjadi banjir. Nah, karena debit yang datang itu dibuang, harusnya ditampung. Jadi inilah fungsi bendungan sebagai pengendali banjir pada saat tanggal 1 Maret itu tidak berfungsi karena posisi muka air normal sejajar dengan elevasi pelimpah. Jadi begitu turun run off, langsung run off-nya itu melimpah selama 6 jam. Jadi ini bukti, jadi tidak usah saya jelaskan dengan gambar. Dengan ini saja kalau menyimak apa yang saya jelaskan, bukti fakta dan nyata bahwa waktu hujan dan waktu kejadian banjir dalam waktu yang bersamaan. Jadi begitu hujan langsung melimpas terjadi banjir. Ini terbukti bahwa tidak ada upaya untuk menampung run off atau debit banjir yang terjadi saat hujan turun. Karena posisi air normal pada elevasi puncak pelimpah. Jadi pada saat hujan posisi air normalnya itu di elevasi puncak pelimpah. Jadi bendungan itu penuh sampai pelimpah. Jadi ini bendungan tidak berfungsi. Akhirnya hujan 1 Maret itu sama dengan tidak ada bendung. Karena bendung tidak bisa menahan run off atau debit yang datang pada saat hujan turun. Jadi ini hujan turun dan waktu banjir itu bersama-sama. Itu terbukti bahwa bendungan tidak menampung air yang jatuh saat itu. Jadi bendungan sebagai pengendali banjir
tidak berfungsi kalau operasinya seperti itu. Jadi kalau air normalnya pada elevasi puncak berarti langsung melimpas. Begitu turun hujan langsung melimpas. Ini saya akan hitung analisa debit terjadi saat hujan turun 1 Maret 2022. Debit yang terjadi pada saat terjadi banjir adalah 154,39 meter kubik per detik dengan intensitas hujan 6 jam. Tadi kan dari dini hari sampai pagi. Jadi volume air hujan yang masuk ke waduk 154,39 dikalikan 1 jam dikalikan 6 jam. Jadi 3.334.824 meter kubik. Jadi 3 juta lebih, 3.300.000 meter kubik itu air yang masuk di bendungan selama 6 jam. Ya segini juga nih, debit segini juga langsung melimpas karena posisi air di waduk sudah sama dengan pelimpas. Luas genangan waduk 129,5 hektar atau 1.295.000 meter persegi. Jadi volume ini dibagi dengan genangan dapat ketinggian. Jadi ketinggian yang dibutuhkan untuk menampung air hujan yang turun saat banjir adalah volume dibagi luas genangan 2,575 meter. Jadi harusnya muka air di bendungan itu di 2 meter, 575 di bawah pelimpah. Di bawah pelimpah. Jadi air yang hujan selama 6 jam itu ditahan oleh bendungan. Jadi tidak setetes pun air akan masuk ke Cibanten. Jadi Cibanten sebetulnya nggak perlu dinormalisasi kalau cara operasi bendungan Sindanghela itu betul. Jadi elevasi normal itu harus di bawah pelimpah. Nah, seperti ini fakta atau manual operasi. Kalau ini bahan materi ya, seperti ini. Jadi manual operasinya harus di bawah pelimpah. Elevasinya kalau normalnya kan 106,613. Jadi kalau tadi menampung debit yang 3.334.824 meter kubik, ini pada posisi 104,038. Ini setetes pun air tidak akan melimpah. Jadi nggak akan banjir. Karena ditampung oleh bendungan Sindanghela. Ini operasi yang benar. Tapi faktanya karena air dalam bendungan tadi sama dengan pelimpah, ini pelimpah nih. Nah, seperti ini pelimpahnya nih, mercu bendungannya. Akhirnya air yang 3 juta ini semuanya terbuang menjadi akibatnya banjir. Ini terbukti ya, terbukti. Ini nggak bisa dipungkirin lagi bahwa operasi ini adalah salah karena data teknisnya muka air normal rata atau sejajar dengan elevasi pelimpah. Harusnya muka air normalnya itu harusnya di bawah pelimpah seperti ini. Nanti akan saya perlihatkan beberapa gambar dari sumber yang dari internet. Jadi selama kemarin banjir itu banjirnya ada di atas pelimpah. Karena posisi muka air normalnya sejajar dengan elevasi pelimpah. Harusnya secara manual seperti ini materi yang disampaikan oleh Kepala Balai, tapi kenapa waktu ada banjir tidak melakukan seperti ini? Nah, ini data teknis, ini bukti ya, elevasi muka air normal
106,613. Ini spillway-nya elevasi puncak pelimpah 106,613. Nah, sama kan tadi yang saya sebutkan bahwa elevasi muka air normal itu sama dengan elevasi puncak pelimpah. Elevasi puncak pelimpah. Ini terbukti. Jadi tadi materi presentasi tidak sama dengan data teknis. Faktanya kemarin yang terjadi banjir karena seperti ini. Jadi 3.334.824 meter kubik ini langsung air terbuang. Jadi bendungan tidak berfungsi sebagai pengendali banjir pada saat tanggal 1 Maret 2002 karena kesalahan dalam operasi. Ini kesimpulan saya, harusnya muka air normal di bawah elevasi pelimpah. Tadi seperti materi presentase Kepala Balai. Nah, ini beberapa bukti dari internet dan illustration. Ini normal water level di bawah spillway, di bawah pelimpah. Ini bukti dan ilustrasi. Kemudian ini juga sama, normal water level di bawah spillway. Komponen of gravity dam. Ini beberapa sumber saya cari di internet sama ini, normal water level di bawah spillway, di bawah pelimpah. Tapi data teknis di Bendungan Sindanghela muka air normal rata dengan spillway. Itu adalah kesalahan karena fungsi bendung itu harus menampung debit banjir. Setelah hujan turun, ini debit banjirnya setelah sama dengan spillway dikeluarkan melalui pintu penguras sesuai kapasitas Cibanten. Jadi Cibanten tidak perlu dinormalisasi, tapi perlu hanya cara operasinya membuang untuk menurunkan debit 3 juta tadi dengan penguras yang disesuaikan dengan kapasitas Cibanten. Jadi kemarin itu bukan Cibanten yang tidak mampu, tapi operasi Bendungan Sindanghela yang salah. Cukup jelas. Jadi kalau ada yang masih menyangkal penjelasan saya ini data lagi, normal water level ada di spillway. Nah, ini gunanya untuk menampung debit, kemudian setelah hujannya turun, debit diturunkan lagi, dibuang melalui penguras, disesuaikan dengan sungai di bawahnya, kapasitasnya. Ini selalu dipertahankan normal water level ini, bukan di rata dengan pelimpah atau spillway. Jadi operasi Bendungan Sindanghela atau data teknis Sindanghela menurut saya kalau air normalnya normal water levelnya ada di spillway itu adalah salah. Salah itu terbukti dengan terjadinya banjir tanggal 1 Maret 2002. Baru setahun Sindanghela diresmikan, tapi tidak berfungsi sesuai dengan filosofi bendungan sebagai pengendali banjir. Kalau bendungan sebagai pengendali banjir, harusnya seperti ini. Ini beberapa gambar yang saya ambil di internet. Nah, ini struktur of dam. Sama ini. Normal water level di bawah spillway. Saya kira itu bukti
bahwa banjir Kota Serang akibat operasi yang salah dalam bendungan Sindang Hela. Demikian informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.